Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari Statistika Ekonomi Deskriptif, yaitu Indeks Perdagangan Besar dari sektor pertambangan dan penggalian periode 2017 sampai 2019. Sebelum ke pembahasan materi, perkenalkan nama saya Skiel Bagasya Putra sebagai moderator. Dan juga perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Jeremy, Ahmad, Nandang, dan Yuda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Statistika induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis atau menginterpretasikan menjadi sebuah kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel merupakan bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Seperti contohnya di bulan Januari, yaitu indeks harganya 120,7, Februari 118,27, dan seterusnya. Selanjutnya, pengurutan data. Indeks harga, penyajian data kategori kelas. Jumlah data 30, max 132,72, min-nya 118,27, range-nya 14,45, K-nya 5,90699, dan seterusnya. Panjang kelas 3, jumlah kelas 6. Jadi untuk mencari range itu rumusnya X max dikurang X min, yaitu 13,27 dikurang 118,27, dan hasilnya 14,45. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. 1 ditambah 3,322 dikali N sama dengan 1 ditambah 3,22 dikali 41 sama dengan 1 ditambah 5,358 sama dengan 6,358. Jadi untuk mencari interval kelas itu rumusnya range dibagi jumlah kelas. Jadi 14,45 dibagi 6 sama dengan 2,40. Interval kelas ke-1 sama dengan batas kelas bawah ditambah 3 dikurang 0,5 sama dengan 118,27 ditambah 2,5 sama dengan 120,775. Selanjutnya distribusi frekuensi, yaitu ada indeks harga, frekuensi relatif, dan interval kelas. Jadi untuk mencari kelas ke-1 frekuensi relatif, yaitu jumlah frekuensi dibagi N dikali 100% sama dengan 5 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 16. Selanjutnya untuk mencari kelas ke-1 nilai tengah kelas sama dengan batas bawah kelas ditambah atas kelas dibagi 2, yaitu 118,27 ditambah 120,77 dibagi 2, yaitu hasilnya 119,52. Selanjutnya penyajian data distribusi nilai kelas tepi. Diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah
kelas di atasnya dan kemudian dibagi 2. Nilai tepi kelas atas pada suatu kelas juga merupakan tepi kelas bawah bagi kelas selanjutnya. Kelas 1 nilai tepi kelas sama dengan 118,265 ditambah 118,27 dibagi 2, yaitu hasilnya 118,2675. Nilai kelas 2 nilai tepi kelas yaitu 120,775 ditambah 120,78 dibagi 2, yaitu hasilnya 120,7775. Dan bisa dilihat nomor kelas ke-1 yaitu indeks harganya 118,27 sampai 120,77. Frekuensi NSI-nya yaitu 5, frekuensi relatifnya 17, nilai tengahnya yaitu 119,52, nilai tepi bawahnya yaitu 118,265, dan nilai tepi atasnya yaitu 120,775, dan seterusnya. Dan nilai tepi kelas secara keseluruhan yaitu kelas 1 119,52, kelas 2 118,265, kelas 3 120,775, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Matius Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi akumulatif relatif kurang dari dan lebih dari. Diambil dari data nomor kelas interval, frekuensi relatif, nilai tepi kelas. Cara mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari yaitu diambil dari nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas yang pertama 119,52 dengan jumlah frekuensinya itu 0. Nilai keduanya 118,265, jumlah frekuensinya itu 5. Nilai tepi kelas yang ketiganya 120,775 dengan jumlah frekuensi kumulatif kurang dari 12. Caranya itu dari jumlah frekuensi 5 ditambah 7 dan seterusnya. Untuk cara lebih lanjutnya akan dijelaskan di samping. Frekuensi kumulatif relatif kurang dari dan lebih dari yaitu caranya dengan mengambil nilai ke pertama frekuensi kumulatif relatif. Contohnya dengan rumus jumlah frekuensi kumulatif dibagi jumlah data dikali 100%. Nilai pertama jumlah frekuensi kumulatif 0 dibagi jumlah data 30 dikali 100%. Hasilnya 0%. Lalu yang kedua, frekuensi kumulatif relatif, rumusnya masih sama, jumlah frekuensi kumulatif dibagi jumlah data dikali 100%. Nilai yang kedua, jumlah frekuensi kumulatif 5 dibagi jumlah data 30 dikali 100%, hasilnya 16%. Lalu yang selanjutnya, frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Diambil contoh dengan nilai ke-1, frekuensi kumulatif relatif. Rumusnya masih sama dengan jumlah frekuensi kumulatif dibagi jumlah data dikali 100%. Jumlah frekuensi kumulatif relatif lebih dari 30 dibagi jumlah data 30 dikali 100%, hasilnya 100%. Kemudian cara mencari nilai frekuensi kumulatif lebih dari. Caranya sama, menggunakan nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas yang pertama 119,52 dengan jumlah frekuensi kumulatifnya itu 30. Nilai tepi kelas yang kedua 118,265 dengan jumlah frekuensi kumulatifnya yaitu 25. Ditemukan dengan cara 30 dikurangi jumlah frekuensi awalnya, dikurangi 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Diambil dari data interval kelas dari frekuensi relatif, nilai tengah kelas, nilai tepi bawah, nilai tepi atas. Cara mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan yaitu dari jumlah frekuensi awal 5, nilai kelas awalnya, dan nilai kelas keduanya 12. 12 itu didapatkan dari 5 ditambah 7. Lalu selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Nilai per kelas awalnya itu 30 dan nilai kelas yang keduanya itu 25. 25 itu diambil dari 30 dikurangi 5 dan seterusnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel histogram dan poligon. Cara mencari histogram dibutuhkan data interval tepi kelas dan juga jumlah frekuensinya. Untuk cara mengetahui poligon dibutuhkan data nilai tengah kelas dan juga jumlah frekuensinya. Diagram histogram merupakan diagram balok dan diagram poligon merupakan diagram garis. Tujuan dicarinya histogram yaitu agar kita mendapatkan nilai tepi kelasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva Ogive. Kurva Ogive didapatkan dari data interval kelas, nilai tepi kelas, frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, dan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Untuk garis yang berwarna biru yaitu frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan, dan untuk garis yang berwarna oranye itu frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Nilai yang kedua, frekuensi kumulatif relatif lebih dari, rumusnya masih sama, jumlah frekuensi kumulatif dibagi jumlah data dikali 100%. Jumlah frekuensi kumulatif 25 dibagi jumlah data 30 dikali 100%, hasilnya 83%. Selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan juga menunjukkan pusat nilai dari data, yang diantaranya di dalamnya ada rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan nilai yang sering muncul yaitu modus. Ukuran pemusatan rata-rata hitung mean. U sama dengan EFX per N sama dengan 4141,285 per 30 sama dengan 138,042833. Ukuran pemusatan nilai tengah median. MD sama dengan L tambah N per 2 kurangi CF per F titik I. MD sama dengan 125,795 tambah 30 per 2 dikurangi 12 per 6 titik 3. MD sama dengan 125,795 tambah 0,5 titik 3. MD sama dengan 127,295. Letak median N per 2 sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Ukuran pemusatan nilai yang sering muncul modus. MO sama dengan L tambah D1 per titik I D1 tambah D2. MO sama dengan 120,775 ditambah 2 per 2 tambah 3 titik 3. MO 120,775 tambah 0,4 titik 3. MO 121,975. Frekuensi modus. D1 sama dengan jumlah frekuensi modus dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya sama dengan 7 kurangi 5 sama dengan 2. D2 jumlah frekuensi modus dikurangi jumlah frekuensi setelahnya sama dengan 7 kurangi 4 sama dengan 3. Ukuran pemusatan kesimpulan hubungan rata-rata median modus data berkelompok. MO MD U mean sama dengan 15,204.21, median 15,197.17, modus 15,142.50. Untuk grafik di atas terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruh. Ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran letak. Kuartil, ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. K1 sama dengan I N per 4, I sama dengan 123 atau 4. NKI sama dengan L tambah I titik N per 4 dikurangi CF FK titik CI. Desil, ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. I sama dengan 123, I sama dengan 123 10. ND1 sama dengan L tambah I titik N per 10 kurangi CF per FK titik CI. Persentil, ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. PI sama dengan I N per 4, I sama dengan 123 sampai 100. NP1 sama dengan L tambah
I titik N per 100 dikurangi CF per FK titik C. Perkenalkan, nama saya Neneng Hidayat. Saya akan menjelaskan ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran letak terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama, dan persentil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Untuk kuartil, di sini sudah ada data indeks harga, frekuensi, nilai dan nilai tepi bawah, dan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Untuk kuartil 1 kali 30 per 4 sama dengan 7,5. Untuk rumusnya, NKI sama dengan L tambah I kali N per 4 kurangi CF per FK kali CI sama dengan 120,775 tambah 1 kali 30 per 4 kurangi 5 per 7 kali 3 sama dengan 120,775 tambah 7,5 kurangi 5 per 7 kali 3, hasilnya 121,08. Untuk kuartil 3 kali 30 per 4 sama dengan 22,5. Untuk rumusnya, NK3 sama dengan 128,305 tambah 2 kali 30 per 4 kurangi 22 per 6 kali 5 sama dengan 128,305 tambah 22,5 kurangi 5 per 22 kali 3, hasilnya 130,691. Untuk rumus desil itu sama dengan kuartil, yang membedakannya itu dibagi 10. Untuk desil 3 kali 41 per 10 sama dengan 12,30. Untuk rumusnya, NDI sama dengan L tambah 1 kali N per 10 sama dengan CF per FK kali CI sama dengan 120,775 tambah 3 kali 30 per 10 kurangi 5 per 7 kali 3 sama dengan 120,775 tambah 9 kurangi 5 per 7 kali 3, hasilnya 122,49. Untuk persentil juga sama, yang membedakannya itu dibagi 100. Untuk persentil ke 35, 40 kali 30 per 100 hasilnya 12. Untuk rumusnya, NPI sama dengan L tambah I kali N per 10 kurangi CF per FK kali CI sama dengan 120,775 tambah 40 kali 30 per 100 kurangi 5 per 7 kali 3 sama dengan 120,775 tambah 12 kurangi 5 per 7 kali 3, hasilnya 123,775. Selanjutnya kita mencari deviasi rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Sebelumnya kita sudah mempunyai data nilai interval, nilai tengah kelas, dan frekuensi. Yang pertama kita mencari F dikali X, yaitu 119,52 dikali 5, maka hasilnya adalah 597,6, begitupun seterusnya. Yang kedua kita mencari X dikurangi mu, yaitu 119,52 dikurangi 124,91, maka hasilnya min 18,5228, begitupun seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai mutlak dari X dikurangi mu agar menghilangkan nilai negatif, maka hasilnya 18,5228, begitupun seterusnya. Selanjutnya kita mencari F dikali nilai mutlak dari X dikurangi mu, yaitu 119,52
dikali 18,5228, maka hasilnya 92,61416667. Begitupun seterusnya dengan total 382,53. Selanjutnya kita mencari deviasi rata-rata atau mean deviation dengan rumus sigma F dikali nilai mutlak dari X dikurangi mu per N, yaitu 382,53 per 30, maka hasilnya 12,751. Selanjutnya kita mencari varians dan standar deviasi. Varian dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpanan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varian adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Sebelumnya kita mempunyai data indeks harga, nilai tengah kelas dan frekuensi, dan juga X dikurangi mu. Selanjutnya kita mencari X dikurangi mu kuadrat, yaitu min 18,5228 kuadrat, maka hasilnya adalah 340,0953,547. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita mencari F dikali nilai mutlak X dikurangi mu, yaitu 119,52 dikali 18,5228,3333, maka hasilnya 92,61416667. Selanjutnya kita mencari varians populasi, yaitu rumusnya yaitu to kuadrat sama dengan sigma F dikali X dikurangi mu kuadrat per N sama dengan 382,53 per 30 sama dengan 12,751. Selanjutnya kita mencari standar deviasi populasi. Rumusnya to sama dengan akar to kuadrat, yaitu sama dengan akar 179,9059 sama dengan 13,4129. Selanjutnya kita mencari ukuran kecondongan. Dari hasil data berkelompok sebelumnya diketahui mean 138,043, median 127,295, modus 121,975, standar deviasi sama dengan 13,4129. Selanjutnya kita mencari koefisien kecondongan. Koefisien kecondongan terbagi menjadi dua cara. Cara yang pertama yaitu SK sama dengan mu dikurangi modus per to sama dengan 138,043 dikurangi 121,975 per 13,4129, maka hasilnya 1,1983. Dan cara yang kedua yaitu SK sama dengan 3 dikali mu dikurangi modus per to, maka SK sama dengan 3 dikali 138,043 dikurangi 127,295 per 13,4129 sama dengan 32,244 per 13,412, maka hasilnya adalah 2,40. Dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah positif, jadi kurva kecondong positif, yaitu ke arah kiri. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat besar sehingga meningkatkan nilai rata-rata hitungnya. Angka 1,19 dan 2,40 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0, sehingga kurva tersebut kecondongan tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal.
Selanjutnya kita mencari ukuran keruncingan atau kurtosis. Sebelumnya kita mempunyai data interval, nilai tengah kelas, frekuensi, F dikali X dikurangi mu, dan X dikurangi mu kuadrat. Selanjutnya kita mencari X dikurangi mu pangkat 4, yaitu min 2,455 pangkat 4, yaitu hasilnya 36,3250335 dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari F dikali X dikurangi mu pangkat 4, yaitu 119,52 dikali 36,3250335, yaitu hasilnya 181,62515118 dan seterusnya, dan dengan total 60.031,83952. Sebelumnya kita sudah mempunyai standar deviasi populasi, yaitu 13,4129. Selanjutnya kita mencari koefisien keruncingan dengan rumus alfa pangkat 4 sama dengan 1/n dikali sigma F dikali X dikurangi mu pangkat 4 per tau pangkat 4 sama dengan 1,30 dikali 60.031,8392 per 13,4129 pangkat 4 sama dengan 2001,061313 per 35.360,405433, maka hasilnya 56,59. Selanjutnya kesimpulan data hasil perhitungan berkelompok yang kami miliki. Yang pertama, jarak atau kisaran nilai rank sama dengan 15,5, deviasi rata-rata sama dengan 12,751, standar dan varians dan standar deviasi, varians stop pangkat 2 sama dengan 12,751, standar deviasi sama dengan 13,4129. Ukuran kecondongan yang pertama dengan cara pertama yaitu 1,19, dan dengan cara kedua yaitu 2,40, kurva condong ke kiri atau positif. Dan selanjutnya ukuran keruncingan sama dengan 56,59, kurva berbentuk platykurtik.